Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM C0E023040. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur organisasi, pohon kinerja, dan perjanjian kinerja serta tunjangan berbasis kinerja. Belakang, kinerja dan tata cara atas laporan kinerja instansi pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban program instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib mengomunikasikan perkembangan sistem akuntabilitas kinerja instan pemerintah dimulai dari data perangkat daerah, tingkat pengukuran data, sampai kelengkapan dokumen, kelengkapan isi dokumen, dan keselarasan antara dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Materi yang pertama yaitu struktur dan pohon kinerja. Pohon kinerja adalah pada prakteknya di lingkup pemerintah kabupaten. Pohon kinerja lebih diaplikasikan pada penjabaran tujuan dan sasaran strategis organisasi. Cascade merupakan suatu gambaran yang mempresentasikan suatu yang disusun dan dialirkan secara menurun. Di dalam kaitannya dengan kinerja, Cascade diaplikasikan sebagai proses penurunan dan penyelarasan target-target organisasi kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hierarkis. Cascading disusun setelah memetakan pohon kinerja sesuai dengan struktur organisasi. Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Yang kedua yaitu perjanjian kinerja. Kinerja perjanjian adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kerja. Tujuan perjanjian kinerja. Tujuannya adalah untuk yang pertama, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Yang kedua, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Yang ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Yang keempat, sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan survei atas perkembangan atau kemajuan kinerja pemberi amanah. Yang kelima, sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring. Dan yang terakhir, sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Yaitu tunjangan berbasis kinerja. Tunjangan berbasis kinerja atau tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan capaian proses kerja. Tunjangan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pegawai dan mempertahankan keberadaan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Keuntungan dari tunjangan berbasis kinerja yaitu untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan, membantu perusahaan mencapai target dan tujuan strategis, memudahkan identifikasi dan penghargaan terhadap karyawan berprestasi. Tantangan tunjangan berbasis kinerja yaitu menetapkan target yang realistis dan adil, menjaga agar penilaian tetap objektif dan bebas dari bias, menghindari tekanan yang berlebihan pada karyawan untuk mencapai target. Di materi yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan pohon kinerja mengadaptasi konsep analisis pohon masalah atau problem diagram. Analisis pohon masalah dilakukan pada tahap perencanaan sebagai langkah pemecahan masalah dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari sebuah masalah atau isu. Organisasi akan dengan mudah menentukan prioritas masalah organisasi dengan menggunakan analisis cascading. Disusun setelah memetakan pohon kinerja sesuai dengan struktur organisasi. Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama,
dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Kinerja perjanjian adalah lembaran atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugasnya, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan menerapkan tunjangan berbasis kinerja, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan berorientasi pada hasil, sambil memberikan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi masing-masing karyawan.